Bab 3121. Dia tidak bisa melakukan apa-apa di ruang tunggu tetapi mendidih dalam kemarahan. Dia merasa semakin tidak nyaman, merasa seperti dia harus melampiaskan semua amarahnya. Dia tiba-tiba melihat Trevor bertingkah sangat cemberut. Chris mengerutkan kening saat keraguan melintas di matanya. Mereka berdua adalah murid dari klan kelas atas dari White Marsh Continent. Dia mengenal Trevor sedikit dan sejauh mana keahliannya. Jika Edward dan dirinya tidak ada di sana, Trevor mungkin benar-benar memiliki peluang untuk menang. Namun, dengan dia di sana, dan juga Edward, peluang Trevor sangat kecil. Apakah Trevor tidak melihat siapa yang berpartisipasi sebelum dia mendaftar? Dia tampaknya hanya menerobos masuk dengan pemarah. Apakah Trevor meremehkannya? Memikirkan hal itu, Chris tiba-tiba menemukan sasaran atas kekesalannya. Trevor, ada yang salah denganmu. Apa kamu sama gilanya dengan orang ini? Trevor mengerutkan kening saat ekspresi ketidakbahagiaan melintas di matanya. Bahkan jika dia tidak sekuat Chris, mereka berdua masih murid terpilih dari klan kelas 8. Rasanya tidak enak diajak bicara seperti itu. Trevor menatap Chris dan menjawab, saya tidak marah, saya juga tidak muak dengan hidup. Atau mungkin semua orang di sini sebenarnya sudah muak dengan hidup. Ekspresi Chris menjadi gelap. Bahkan Trevor telah berbicara kembali padanya. Itu membuat kemarahan Chris semakin kuat. Kamu adalah orang lain yang menolak untuk mendengarkan alasan. Trevor merasa kata-kata Chris sangat lucu. Bagaimana bisa seseorang dengan niat baik berbicara begitu jahat? Trevor baru saja menjawab dengan jujur, tetapi Chris merasa Trevor telah menghinanya. Trevor melirik Jack dan memutuskan sendiri. Semua orang di sini adalah musuh, tidak ada alasan baginya untuk bersikap baik pada Chris. Dia akan berusaha meraih kemenangan dengan sekuat tenaga. Dia tidak akan mati di sini. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Chris juga musuhnya. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengalahkan Chris. Bahkan jika Chris terampil, jika Trevor memasukkan semua yang dia miliki, Trevor mungkin benar-benar memiliki peluang. Setelah memotivasi dirinya sendiri secara internal, dia menemukan kembali kepercayaan dirinya yang hilang. Dia meluruskan tubuhnya tanpa sadar. Dia menatap Chris, karena kita sudah dalam langkah awal pembantaian, semua orang di sini adalah musuh. Ini bukan pesta teh. Aku tidak harus memperlakukanmu dengan hormat, jadi jaga dirimu. Chris benar-benar marah saat itu. Dia merasa seperti martabatnya ditantang lagi dan lagi. Dia mengatupkan giginya dan menatap Trevor dengan dingin. Dia memutuskan bahwa Trevor akan menjadi target berikutnya setelah dia membunuh Jack. Dia akan menggunakan metode yang sama untuk menyiksa Trevor sampai mati. Dia akan membuat Trevor tahu konsekuensi dari menantang martabatnya. Setelah Trevor mengatakan itu, ruang tunggu kembali dalam suasana tegang yang luar biasa. Semua dari mereka memandang sesama peserta dengan kewaspadaan. Area tontonan ramai. Tidak ada yang mau repot-repot merendahkan suara mereka di sana. Orang-orang yang lebih dekat ke ruang tunggu telah mendengar beberapa percakapan. Bab 3122. Apa yang dikatakan menyebar seperti api di mana-mana. Hanya dalam beberapa menit, pertengkaran yang baru saja terjadi diketahui oleh semua orang. Semua orang penasaran dan kaget dengan Jack. Sebagian besar dari mereka merasa Jack sangat berani atau benar-benar gila. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menantang Chris seperti itu? Jika Jack memiliki keterampilan Edward, apa yang dikatakan Jack bukanlah hal yang perlu diteriakkan. Namun, dia adalah seorang pejuang pengembara tanpa dukungan apapun dan bahkan seorang alkemis. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk bertengkar dengan Chris? Apakah dia benar-benar tidak khawatir disiksa sampai mati? Kepala orang ini harus diisi dengan pasta. Aku merasa senang bahwa akhirnya ada seorang prajurit dari benua Hestia yang mengambil bagian dalam langkah pembantaian, tapi sekarang sepertinya mereka lebih baik tanpa dia. Dia mempermalukan para prajurit dari benua Hestia. Petik 2. Pria kekar yang telah mengejek benua Hestia sebelumnya tertawa gila ketika dia berkata, orang ini lucu. Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Apakah dia tahu apa yang menunggunya? Apakah para alkemis benua Hestia semuanya pengecut atau idiot? Petik 2. Kali ini, para pejuang dari benua Hestia sekali lagi terjebak dalam kemarahan yang diam. Beberapa dari mereka mulai mengutuk Jack atas tindakannya. Seperti yang dikatakan orang lain,
akan lebih baik jika dia tidak berpartisipasi. Sebelum Jack bergabung, penghinaan yang dilemparkan ke benua Hestia mungkin akan berhenti setelah beberapa saat. Penampilan Jack tidak hanya memperbaiki situasi, tetapi juga memperburuknya. Semua orang mulai berbicara tentang bagaimana para pejuang dari benua Hestia adalah sampah dan idiot. Pada saat itu, beberapa prajurit yang cemas berdiri di sisi barat daya area taruhan. Evan mengatupkan giginya, penuh kekhawatiran. Pada saat itu, dia benar-benar ingin bergegas ke ruang tunggu dan menarik Trevor keluar. Saat itulah dia mengetahui bahwa Chris dari Paviliun Awan Ungu berpartisipasi. Prajurit dari dunia lain mungkin tidak mengetahui keterampilan Chris, tetapi Evan juga berada di depan benua rawa putih. Dia tahu betapa kuatnya Chris. Ada begitu banyak ahli di Paviliun Awan Ungu. Fakta bahwa ia berhasil menempati posisi 3 besar di antara murid-murid pilihan mereka berarti bahwa keterampilannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia juga tidak tuli. Dia telah mendengar banyak diskusi dari area tampilan. Dia mengetahui tentang seseorang yang bernama Edward. Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang benua kekacauan, dia pernah mendengar tentang aliansi Nimbus sebelumnya. Fakta bahwa keduanya adalah bagian dari langkah pembantaian ini berarti bahwa itu jauh lebih berbahaya daripada yang dia pikirkan. Bahkan jika dia yakin pada Trevor, itu tidak berarti dia secara membabi buta percaya bahwa Trevor akan menang. Situasinya sudah sangat buruk. Lawan-lawannya kuat. Kecuali Trevor membuat terobosan dalam waktu ini atau sesuatu terjadi ketika mereka memasuki dunia yang terisolasi, menyebabkan Chris dan Edward mati bersama, peluang Trevor untuk menang terlalu rendah. Bibir Evan terus-menerus berkedut, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Murid-murid di belakangnya juga sangat menyedihkan. Evan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Trevor benar-benar terlalu impulsif kali ini. Dia bahkan tidak repot-repot melihat siapa peserta lain sebelum dia mendaftar dengan pria gila itu. Bukankah sudah terlambat sekarang? Aku tidak peduli terlambat atau tidak, ayo cepat masuk dan tarik Trevor keluar. Saat gambit pembantaian dimulai, itu benar-benar akan terlambat. Bab 3123. Aku tidak mencoba untuk mengutuk Trevor. Aku benar-benar khawatir. Langkah pembantaian itu sendiri sudah menjadi hal yang berbahaya. Bahkan ada lawan yang kuat kali ini. Itu tidak terlalu terlihat bagus. Jika kita hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa, sangat mungkin itu. Dia tidak berani melanjutkan apa yang dia katakan tetapi semua orang di sana tahu apa yang ingin dia katakan. Evan menghela nafas sambil memelototi ruang tunggu. Berbagai pikiran muncul di benaknya saat itu. Dia benar-benar ingin bergegas masuk dan menyeret Trevor keluar tidak peduli apa yang dikatakan Trevor. Nyawa Trevor lebih penting. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu. Gambit pembantaian bukanlah permainan. Saat mereka mendaftar dan memasuki ruang tunggu, pergi akan melanggar hukum dunia berputar. Petir akan menyambar mereka, dan Trevor akan tetap mati. Evan menelan ludah saat ekspresi putus asa melintas di wajahnya. Pada saat itu, kemarahan menyala di hatinya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Rudy. Rudy memiliki sedikit kerutan di wajahnya, dan ekspresinya menunjukkan kekhawatiran. Namun, dia tidak sekhawatir Evan. Terlihat jelas bahwa Rudy masih cukup percaya diri dengan kemampuan Jack. Semakin Rudy bertingkah seperti itu, Evan semakin marah. Kalian berdua benar-benar gila. Jika Trevor akhirnya diseret oleh kalian berdua dan mati, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tidak, kebencian. Aku akan menyiksamu sampai ke ambang kematian. Bahkan kata-kata yang paling berbisa pun tidak bisa meredakan kemarahan Evan. Itu karena dia sudah panik. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi ini. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Itu karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada cara baginya untuk menarik Trevor keluar, dan tidak ada cara baginya untuk menghentikan langkah pembantaian. Rudy mengerutkan kening sambil menatap Evan dengan jijik. Dia juga mengkhawatirkan Jack, tapi dia sangat mengenal Jack. Dia merasa seperti Jack akan mampu mengatasi rintangan. Mendengar kata-kata Evan, ketidakpeduliannya benar-benar menghilang, mereka yang memiliki kekuatan sejati tidak pernah menunjukkannya. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang mampu mengatakan semua hal menjijikkan itu. Setelah mengatakan itu,
Rudy berhenti saat ekspresi ejekan melintas di matanya. Dia melanjutkan, tidakkah kamu merasa kemarahanmu sudah mencapai batasnya? Biarkan aku memberimu beberapa saran. Kamu harus mencoba untuk tetap tenang sekarang. Setelah kamu melihat semuanya nanti, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak akan menjadi yang pertama, yang satu dicabik-cabik. Kalau tidak percaya, lihat saja apa yang terjadi pada Trevor. Evan mengatupkan giginya dan menatap Rudy. Ketegangan di antara mereka berdua sudah pada titik di mana mereka bisa saling bertarung sampai mati. Namun, mereka menahan diri, mengetahui bahwa mereka tidak bisa bertarung di sini. Mereka masih membenci pihak lain. Waktu terus berjalan, dan Jack mulai tidak sabar. Dia akhirnya membuka matanya dan melihat ke area tampilan. Dia mengukur waktu dan menemukan bahwa setengah jam telah berlalu. Di mana orang terakhir? Bab 3124. Ada begitu banyak prajurit di area pandang, dan aliran prajurit yang tak ada habisnya datang dari jauh juga. Jack percaya pada daya pikat dari langkah pertama pembantaian. Akan selalu ada orang-orang yang tidak takut mati, merasa seperti mereka akan mampu menjadi pemenang terakhir. Mereka tidak hanya akan mendapatkan medali perunggu, tetapi mereka juga akan mendapatkan harta yang luar biasa dan kekaguman dari orang banyak. Namun, mereka berjuang untuk menemukan orang terakhir yang mendaftar. Jack menghela napas tak berdaya, tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Seperti yang dikatakan Jack, akhirnya ada gerakan pada gulungan besar itu. Nama belakang muncul. Itu adalah prajurit lain dari benua kekacauan. Orang itu bernama Marco. Dia tampak sangat rata-rata. Dia berpakaian agak baik. Setidaknya, pakaiannya bernilai beberapa kali lipat dari Jack's. Ketika orang itu masuk, ke-9 peserta semuanya menghela nafas lega. Seseorang akhirnya ada di sana. Mereka tidak perlu membuang waktu lagi. Setelah Marco memasuki ruang tunggu, 10 peserta akhirnya semua berkumpul. Penjaga, yang telah disembunyikan sepanjang waktu, tiba di depan barisan. Dia mengenakan topeng kerangka, seperti biasa, tidak membiarkan siapapun melihat penampilannya yang sebenarnya. Dia mengumumkan dengan nada dingin, pertunjukan pembantaian ke-53 akan dimulai. Peluang akan segera diumumkan. Aturan yang sama berlaku. Satu orang hanya diperbolehkan bertaruh pada satu peserta. Taruhan dibatasi hingga 500 juta hingga 2 juta jiwa kristal. Setelah mengatakan itu, penjaga itu menunjuk ke gulungan besar itu. Sebuah cahaya keemasan keluar dari jari penjaga, menembus gulungan itu. Gulungan itu mulai bersinar keemasan. Di balik nama semua orang, peluang muncul. Pada saat itu, bahkan para peserta berdiri untuk melihat gulungan itu dengan mata melebar. Beberapa dari mereka mulai membacakan peluang. Chris dari benua rawa putih, 1:1,7, Edward dari benua kekacauan, 1:2,9, David dari benua kekacauan, 1:3,5. Jack melihat peluangnya dan mengerucutkan bibirnya karena terkejut. Kali ini, peluangnya bahkan lebih tinggi dari yang terakhir. Itu sudah di 1-7,5. Jelas betapa rendahnya para penjaga memandangnya. Jika peluangnya rendah, itu berarti penjaga berpikir dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Peluang yang lebih tinggi berarti bahwa penjaga tidak menganggapnya tinggi. Jack tertawa sebelum dia membuang muka. Baginya, peluang tidak berarti bahwa dia diremehkan. Sebaliknya, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Batas atas gambit pembantaian itu sangat tinggi. Dia bisa bertaruh 2 juta sekaligus. 2 juta bukan lagi angka yang tidak mampu dibeli Jack. Itu bahkan bukan jumlah yang besar untuk Rudy. Itu tidak banyak untuk dipertaruhkan, tetapi begitu dia menang, itu akan menjadi keberuntungan kecil. Dia akan menghasilkan lebih dari 10 juta dalam sekali jalan. 10 juta sudah bernilai seluruh kekayaan seorang murid terpilih dari klan kelas 7. Bahkan Jack sangat bersemangat. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benak Jack. Bahaya kesempatan yang sama. Bagaimana peluang saya begitu tinggi? Trevor berkata dengan sedih. Jack melihat gulungan itu dan sedikit terkejut dengan peluang Trevor. Peluang Trevor pasti tinggi. Mereka hanya sedikit lebih rendah darinya di 6,8. Jelas dari itu bahwa para penjaga juga tidak menganggap Trevor terlalu tinggi. Bibir Trevor berkedut, 1-6,8. Peluang macam apa ini? Apakah mereka berpikir sebelum menetapkan peluang? Trevor merasa seperti dia telah diremehkan dan ditanamkan.
Peluang Jack adalah 7,5, sedangkan peluangnya 6,8. Dia hanya berjarak 0,7 dari seorang alkemis. Tidak mungkin Trevor bisa menerima itu. Bab 3125. Namun, dia tidak berani berlari untuk menanyai penjaga, jadi dia pasrah menggumamkan ketidakpuasannya pada dirinya sendiri di ruang tunggu. Mendengar keluhan Trevor, Chris tertawa dingin dan berkata, apakah menurut Anda penjaga memberi Anda peluang itu tanpa alasan? Apakah Anda pikir penjaga entah bagaimana menargetkan Anda? Trevor mencemooh, tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar berpikir para penjaga sedang mengincarnya. Jika tidak, peluangnya tidak akan terlalu tinggi, hanya 0,7 dari Jack. Dia bahkan tidak berani menatap Jack pada saat itu, khawatir Jack akan mengejeknya. Dia merasa sangat terhina pada saat itu. Ketika Chris melihat bahwa Trevor tidak mengatakan apa-apa, dia menganggapnya sebagai pengakuan diam-diam. Chris melanjutkan, jangan terlalu menyanjung diri sendiri. Anda pikir Anda siapa? Apakah menurut Anda penjaga akan repot-repot menargetkan Anda? Peluang ini adalah cerminan dari kebenaran yang mereka rasakan. Mereka pikir Anda tidak bisa menang sama sekali. Kata-kata Chris tidak berlebihan sama sekali. Ketika Trevor mendengar itu, dia menjadi lebih marah. Dia menatap Chris dengan marah, tetapi Chris balas memelototinya. Mereka berdua mulai semakin tidak menyukai satu sama lain, dan praktis akan melompat satu sama lain. Pada saat itu, Chris telah mengalihkan perhatian penuhnya ke Trevor, bahkan tidak peduli dengan Jack. Chris tidak mengatakan apa-apa kepada Jack, tetapi selalu ada orang yang tidak bisa tutup mulut. David tertawa ketika dia berkata kepada Jack, Jack, sepertinya peluang Anda adalah yang tertinggi di sini. Jika Anda berhasil menang pada akhirnya, mereka yang bertaruh pada Anda akan mendapatkan pengembalian 7 kali lipat. Sungguh menakjubkan. Selama seperti yang Anda pertaruhkan, Anda akan bisa mendapatkan lebih dari 10 juta sekaligus. Saya sangat iri. Dia bilang dia cemburu, tapi dia sebenarnya mengejek Jack. Semua orang di sana tahu bahwa semakin tinggi peluangnya, semakin rendah penghargaan para penjaga kepadanya. Alasan peluang Jack yang tinggi adalah karena dia tidak dianggap tinggi. Ada banyak prajurit yang hadir, tetapi sebagian besar penonton tahu betul bahwa tidak peduli berapa banyak prajurit di sekitar, tidak akan banyak dari mereka yang bertaruh pada Jack. Siapapun yang bertaruh pada Jack mungkin hanya membuang kristal roh mereka. Bibir Jack berkedut tanpa berkata-kata. Dia benar-benar tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini, tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Jack kemudian dipaksa untuk berkata, bisakah kamu diam saja? Apakah mengejek orang lain memberimu rasa pencapaian? Hasil akhirnya belum keluar, jadi mengapa kamu mengejek orang lain seperti ini? Mendengar itu, David mengangkat kepalanya, dengan sengaja mengangkat suaranya, kamu benar, tidak ada alasan untuk mengejek siapapun, tetapi tidak perlu alasan ketika itu kamu. Fakta bahwa seorang alkemis tanpa latar belakang memasuki ini sudah cukup lucu. Kamu bahkan sangat percaya diri. Aku hanya merasa kamu benar-benar lelucon. Berpartisipasi dalam langkah pembantaian dengan kamu benar-benar menurunkan standar kami. Petik 2. Jack menarik napas dalam-dalam ketika dia berkata dengan senyum dingin, jangan menangis nanti. Setelah mengatakan itu, Jack menutup matanya lagi sambil diam-diam menunggu waktu berlalu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jack, David tercengang. Apa maksud Jack dengan itu? Mengapa Jack memintanya untuk tidak menangis? Mengapa dia akan menangis? Bisakah Jack benar-benar berpikir bahwa Jack akan memintanya memohon belas kasihan? Memikirkannya sebentar, dia yakin Jack benar-benar berpikir seperti itu. Bibir David bergetar sedikit, tiba-tiba merasa ingin mencekik Jack sampai mati. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Chris. Penonton kembali heboh. Jack dan David tidak merendahkan suara mereka ketika mereka berbicara barusan, jadi para prajurit di area pandang semua telah mendengar itu. Mereka terkejut dengan kepercayaan buta Jack. Pada saat yang sama, mereka juga dipenuhi dengan antisipasi. Mereka bertanya-tanya siapa yang berani bertaruh pada Jack. Bab 3126. Sejujurnya, saya pikir ada yang salah dengan kepala orang ini. Dia sangat kasar dengan semua orang. Apakah dia pikir dia raja dunia? Sejak kapan prajurit pengembara begitu sombong?
Dia bahkan seorang prajurit pengembara yang adalah seorang alkemis, aku tidak percaya jika aku sendiri tidak ada di sini. Kata seorang prajurit dari White Marsh Continent. Bibirnya berkedut saat dia menatap Jack seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Yang lain ikut-ikutan juga. Aku tahu ada yang salah dengan orang ini. Dia baru saja berada di depan Trevor, tapi dia tampak lebih percaya diri daripada dia. Jika aku tidak tahu yang lebih baik, aku akan mengira dia adalah seorang ahli yang membuatnya sangat percaya diri. Ini mungkin kepercayaan diri yang berasal dari ketidaktahuan. Para alkemis biasanya memusatkan semua perhatian mereka pada alkimia. Mereka sama sekali tidak tahu seberapa kuat prajurit di dunia luar. Orang ini mungkin memiliki tingkat alkimia yang tinggi, jadi dia sekarang berpikir dia tidak inferior sama sekali. Itu sebabnya dia mengatakan semua itu. Dia pikir semua orang di bawahnya. Beberapa dari mereka mengevaluasi situasi dengan apa yang mereka ketahui dan dapat dianggap tidak memihak. Namun, ada lebih banyak dari mereka yang melihat Jack melalui lensa yang berbeda. Alasan pertama adalah Jack berasal dari Hestia, dan ini cukup membuat mereka memandang rendah dirinya. Selain itu, hal-hal yang dikatakan Jack menunjukkan bahwa dia tidak mau mundur dari 9 dari mereka di ruang tunggu, yang memicu kemarahan. Bisakah kalian semua berhenti menilai Jack begitu tinggi? Kalian semua mengatakan bahwa dia percaya diri karena alkimianya kuat, tapi itu semua omong kosong. Orang ini jelas tidak normal. Apa gunanya menilai dia melalui logika biasa? Jika dia normal, bagaimana mungkin dia tidak tahu jarak antara dia dan prajurit biasa? Saat dia mengatakan semuanya, dia berkelahi dengan Chris. Dia pikir dia siapa? Semua orang dengan mudah lupa bahwa Chris lah yang berkelahi dengan Jack, tetapi semua orang merasa Jack membalas berarti dia yang memulainya. Standar ganda itu nyata, dan sudah mengakar. Mereka semua merasa Jack salah menentangnya sama sekali, karena dia lemah. Lebih banyak orang mulai datang dan mengejek Jack, mengatakan bahwa dia cacat mental atau hanya sombong. Tidak ada yang punya hal baik untuk dikatakan tentang dia sama sekali. Beberapa dari mereka dengan sengaja mengangkat suara mereka, menyebabkan 10 orang di ruang tunggu mendengar semuanya. Bibir Jack berkedut tak berdaya, tidak memiliki apapun untuk dikatakan kepada para prajurit di area pandang. Dia tidak akan mencapai apa-apa, bahkan jika dia mencoba berdiri untuk berbicara sendiri melawan orang banyak. Mereka tidak mau mendengarkannya, jadi Jack memutuskan untuk mengabaikan mereka. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Meskipun demikian, dia ingat semua yang dikatakan. Setelah pertempuran, dia akan melakukan apa yang dia katakan, dan mengulangi semua yang diucapkan. Aku ingin tahu siapa yang berani bertaruh pada Jack. Aku menghormati siapapun yang berani. Siapa yang berani bertaruh padanya? Bukankah itu hanya kegilaan? Apakah mereka memiliki terlalu banyak kristal roh dan membutuhkan tempat untuk membelanjakannya? Peluangnya untuk menang praktis nol. Kecuali 9 lainnya mati karena penyebab misterius, anak ini tidak mungkin menang. Bahkan jika dia bertarung melawan yang terlemah di antara 9, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali, apalagi melawan Chris. Bab 3127. Mereka semua tidak hanya memandang rendah prajurit dari benua Hestia, tetapi juga para alkemis pada umumnya. Itu sangat alami bagi mereka, dan kedua label itu menempel pada Jack. Praktis semua orang merasa Jack adalah orang lemah yang seharusnya tidak ada di sana. Prajurit manapun di area tampilan akan dapat menyeka lantai bersamanya, jadi Jack yang berpartisipasi dalam langkah pembantaian adalah lelucon. Baiklah, jangan terlalu fokus pada Jack. Tidak ada banyak yang perlu didiskusikan. Sudah hampir waktunya, jadi kita harus bergegas dan mencari tahu siapa yang kita pertaruhkan. Haruskah kita bertaruh pada Chris dari White Marsh Continent, atau Edward dari benua kekacauan? Aku sudah memutuskan sejak lama bahwa taruhanku ada pada Edward. Meskipun Chris berada di 3 teratas paviliun awan ungu, keduanya berasal dari benua yang berbeda. Kakak Edward adalah murid teratas dari aliansi Nimbus, dan tidak mungkin dia jauh lebih buruk. Perlu dicatat bahwa peringkat itu ditentukan setengah tahun yang lalu. Bagi para pejuang yang terus meningkat, peringkat itu bukan lagi referensi yang valid. Apakah kamu sangat menyukai Edward? Aku merasa dia tidak begitu terampil. Mengesampingkan peringkat,
Bahkan ketika Edward berpartisipasi dalam pertarungan antar klan di masa lalu, penampilannya tidak pernah begitu menonjol. Chris, di sisi lain, telah menonjol beberapa kali dalam kompetisi antar murid dan selalu tetap berada di peringkat teratas. Semua orang dapat melihat hasil Chris. Untuk para pejuang dari benua Rawa Putih, bahkan pejuang yang berkeliaran telah mendengar tentang dia sebelumnya. Seorang prajurit dari benua Chaos mencibir, semua orang dari benua Rawa Putih telah mendengar tentang Chris dari Paviliun Awan Ungu, tetapi semua prajurit dari benua Chaos telah mendengar tentang Edward juga. Anda tahu, kami belum pernah mendengar tentang Chris sebelumnya. Petik 2. Tidak mungkin membandingkan dua benua seperti ini. Benua Rawa Putih jauh di belakang benua kekacauan dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Klan kelas 8 benua kekacauan sedikit lebih kuat daripada klan kelas 8 benua Rawa Putih. Kami sudah tidak senang ketika Anda menggunakan peringkat untuk diskusi, tapi sekarang Anda membawa kompetisi antar klan. Edward tidak berhasil menonjol di dalamnya, tapi itu karena ada begitu banyak master dari benua Chaos. Ini tidak seperti benua Rawa Putih, hanya beberapa dari kalian yang luar biasa. Jika Edward ditempatkan di benua Rawa Putih, dia akan lebih terkenal daripada Chris. Prajurit dari benua Rawa Putih terprovokasi untuk mendengar kata-kata seperti itu. Ketenangan awal mereka menghilang saat topik perlahan menjadi lebih serius dalam menggambar perbandingan antara dua dunia. Seorang prajurit dari benua Rawa Putih segera berdiri dari tempat duduknya dan membalas, "Oh, tolong. Bisakah kalian para prajurit dari benua Chaos berhenti menyanjung diri sendiri? Anda berbicara tentang perbedaan besar dalam keterampilan. Tolong, beritahu saya betapa hebatnya itu dapat. Kamu hanya sedikit lebih kuat, tapi kita akan bisa menyusul sebentar lagi. Kamu berbicara seolah-olah benua Chaos telah naik level ke dunia kelas 2. Bagaimana mungkin kamu tidak malu mengatakan semua ini? Apa lelucon? Itu benar. Anda bahkan mengatakan bahwa benua kekacauan dipenuhi dengan tuan seolah-olah tidak ada tuan di dunia lain. Jika Edward tidak berkinerja baik, itu hanya karena dia tidak cukup baik. Bahkan di benua Rawa Putih, dia akan tidak bisa menonjol. Area tampilan tiba-tiba meledak menjadi perdebatan. Pada saat itu, tidak lagi sesederhana siapa yang harus dipertaruhkan, tetapi juga melindungi kehormatan dunia mereka masing-masing. Prajurit benua Rawa Putih dan benua kekacauan tidak pernah memiliki hubungan yang baik sejak awal. Dengan demikian, area pandang meletus dengan suara-suara, dan para pejuang yang lebih pemarah sudah bertengkar dengan rekan-rekan mereka. Bab 3128. Jika hukum dunia berputar tidak membayangi mereka begitu kuat, area pandang mungkin akan pecah menjadi perkelahian pada saat itu. Prajurit dari dua dunia berdebat sengit, dan hanya prajurit Hestia yang terlihat geli. Kamu terus mengatakan bahwa Edward dari benua kekacauan lebih kuat, jadi mengapa peluang Edward lebih tinggi daripada Chris? Kemungkinan hanyalah satu hal, itu hanya evaluasi dari para penjaga. Peluang tidak berarti apa-apa. Bukankah langkah pembantaian 50 detik benar-benar tidak terduga juga? Semua orang mengira pemenangnya adalah Andrew, namun Craig keluar, sebagai pemenang sebagai gantinya. Itu benar. Kemungkinannya bukan apa-apa. Dalam gambit pembantaian 50 detik, peluang Craig 1,5 poin lebih tinggi dari Andrew. Pada akhirnya, Craig tetap menang. Andrew sama sekali bukan tandingannya. Lebih penting lagi, Craig berasal dari benua kekacauan, dan Andrew berasal dari benua Rawa Putih. Selama langkah pembantaian itu, para pejuang benua Rawa Putih membual tentang Andrew juga. Kalian semua sepertinya merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Pada akhirnya, Craig dari Chaos Continent menang. Kebenaran adalah bukti terbaik. Pertengkaran terus-menerus Anda tidak berguna. Setelah orang itu mengatakan itu, suara para pejuang benua Rawa Putih memudar. Lagi pula, tidak peduli apa yang mereka katakan, kebenaran masih merupakan bukti yang lebih konkret. Meskipun demikian, banyak pejuang dari benua Rawa Putih tidak mau menyerah. Ada pemenang setiap ronde. Kamu tidak bisa hanya menggunakan hasil satu ronde untuk membuktikan poinmu. Apakah belum pernah ada pejuang dari benua Rawa Putih yang menang sebelumnya? Ada lebih dari 50 langkah pembantaian, dan para pejuang dari benua Rawa Putih telah memenangkan banyak dari mereka. Kamu hanya mencoba memutarbalikkan kebenaran. Argumen tidak berhenti.
Pada akhirnya, para pejuang dari kedua dunia praktis menggali sejarah untuk membuktikan bahwa pejuang mereka lebih kuat. Tidak ada yang berbuah yang ditaburkan pada akhirnya, dan tidak ada yang bisa meyakinkan pihak lain. Hanya ada waktu yang tersisa. Area taruhan telah dibuka, jadi semua prajurit yang masih memiliki kristal roh berdiri saat area taruhan dibuka, menuju ke tempat itu. Karena argumen yang intens, para pejuang dari benua rawa putih dan benua kekacauan tidak peduli tentang siapa yang mereka sukai sebelumnya. Mereka semua mempertaruhkan kristal roh mereka pada prajurit dari benua mereka sendiri, selain prajurit dari Hestia. Sebagian besar prajurit dari benua kekacauan menempatkan taruhan mereka pada Edward, sementara sebagian besar prajurit dari benua rawa putih menempatkan taruhan mereka pada Chris. Prajurit dari Hestia memiliki lebih banyak pilihan. Meskipun Jack berasal dari Hestia, mereka yang memilih dia sangat sedikit. Bahkan jika peluangnya adalah yang tertinggi pada 7,5, itu tetap sama. Saat para prajurit di area pandang menuju ke area taruhan, area tunggu anehnya sepi. Argumen di area tampilan telah terdengar jelas oleh para pejuang di sana. Pada saat itu, Chris dan Edward telah menjadi titik fokus. Mereka berdua secara alami tidak menghargai satu sama lain, tetapi mereka tidak langsung bertengkar karena posisi masing-masing. Jack mengangkat alis, ingin tahu mengapa tidak ada dari mereka yang tampak siap untuk berdiri. Apakah peserta tidak diperbolehkan memasang taruhan? Jelas tidak ada aturan seperti itu, jadi mengapa mereka tidak pergi ke area taruhan untuk memasang taruhan mereka? Setelah menunggu beberapa saat, semua orang tetap duduk. Jack memutuskan untuk berdiri saja saat dia berjalan ke area taruhan tanpa berbalik. Bab 3129. Bagaimanapun, tidak ada aturan yang melarang para peserta bertaruh, dan Jack tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan emas seperti itu. 9 lainnya di ruang tunggu tercengang ketika mereka melihat Jack dengan tenang bangkit dan berjalan menuju area taruhan. Trevor mengerutkan kening saat dia berteriak pada Jack, apakah kamu benar-benar berencana memasang taruhan? Jack tidak mau repot-repot berurusan dengannya dan hanya berjalan menuju area taruhan. Trevor marah karena diabaikan oleh Jack lagi. David mengerutkan kening. Lihat saja dia. Dia pasti akan memasang taruhan. Dengan bagaimana orang ini, dia mungkin bertaruh pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti dia akan bisa mengalahkan kami bersembilan sendiri, membunuh kami, dan mendapatkan final kemenangan sebelum mendapatkan hadiah 7 kali. Mengatakan itu, David tidak bisa menahan tawa dingin saat dia melihat punggung Jack dengan tatapan mengejek. Dia melanjutkan, kita tidak bisa memikirkan orang ini secara normal. Dia benar-benar gila. Yang lain saling bertukar pandang saat mereka melihat tatapan tidak percaya di mata masing-masing. David menyesalkan bahwa ada segala macam hal aneh di dunia. Dia tidak percaya bahwa dia bertemu seseorang yang aneh seperti Jack dalam langkah pembantaian ini. David benar-benar berpikir bahwa Jack gila. Jika tidak mungkin tindakan Jack masuk akal. Bibir Chris berkedut saat dia berkata dengan jijik, apa yang memberinya keberanian untuk berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan 9 dari kita. Bahkan di antara orang gila, dia yang paling arogan. Chris merasa seharusnya dia tidak terlalu picik dengan Jack, dia tidak pantas berdebat dengan orang gila. Berkat Jack, kemarahannya meningkat ketika dia sedikit tenang. Lagi pula, baginya, Jack bukan lagi orang biasa. Meski begitu, Chris tidak berencana melepaskan Jack. Hal-hal yang dikatakan Jack masih segar di benaknya, dan dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia melepaskan Jack dengan begitu mudah. Jack berjalan ke kerumunan di area taruhan dengan langkah mantap. Pada saat itu, sebagian besar prajurit sedang mengantri, menunggu untuk memasang taruhan mereka di atas meja. Jack kemudian melihat daftar di atas meja. Di atasnya ada rekaman siapa yang bertaruh pada siapa, dan berapa banyak yang telah dipertaruhkan pada setiap prajurit di samping peluangnya. Tidak ada satupun kristal roh yang dipertaruhkan padanya. Itu berarti tidak ada satu orang pun yang memilih untuk bertaruh padanya. Dia tersenyum, tidak terlalu peduli tentang itu. Kedatangan Jack cukup menarik perhatian. Prajurit dari benua Hestia memandang Jack dengan ekspresi tegas. Banyak dari mereka berhenti berbicara ketika mereka memandang Jack seolah-olah mereka ingin menceramahinya dan menyuruhnya berhenti.
Namun, mereka tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka berasal dari Hestia, jadi mereka menelan kata-kata mereka. Para prajurit dari benua Rawa Putih dan benua Kekacauan, di sisi lain, memandang Jack seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Sebelumnya, semua orang telah mendengar semua diskusi di sekitar Jack. Selain Rudy, semua prajurit di sana merasa dirinya sudah gila. Jika Jack tidak gila, dia tidak akan pernah mengatakan apa yang dia lakukan. Namun, Jack tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Setelah dia tiba di sana, dia mencari-cari Rudy. Bab 3130. Untungnya, Rudy telah menunggu di sudut, mengetahui bahwa Jack ingin memasang taruhan. Ketika dia melihat Jack mencari-carinya, dia buru-buru berdiri dan melambai padanya. Rudy menyembur, selain selama pertandingan kematian, peluangmu selalu sangat tinggi. Bibir Jack berkedut putus asa dan mengangkat 3 jari sambil berkata, aku baru ikut 3 kali. Rudy tertawa sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, peluang Anda adalah 7,5. Batas atas untuk taruhan adalah 2 juta. Saya memiliki kekayaan kecil saat ini, jadi saya akan bertaruh 2 juta untuk Anda, nanti. Mengatakan itu, Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan ekspresi mendung. 2 juta kristal roh. Aku tidak akan pernah berani berpikir untuk mempertaruhkan semua itu dalam sekali jalan sebelum ini. Semuanya begitu mudah bagiku sekarang, 2 juta bahkan bukan angka yang tidak akan aku tahan untuk berpisah. Petik 2. Aku benar-benar senang aku mengikutimu di Phoenix Valley saat itu. Dibandingkan dengan masa lalu, Rudy adalah pria yang berbeda. Dia telah mengalami begitu banyak dan masih hidup. Dia bahkan telah mengumpulkan begitu banyak kristal roh. Sebelum ini, hidupnya tidak sehebat itu. Dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak kristal roh sama sekali. Ambisi terbesarnya dalam hidup adalah menjadi seorang alkemis kelas 7, dan mampu menyelamatkan 3 juta kristal roh sudah menjadi impiannya yang tinggi. Namun, dia memiliki 4 hingga 5 juta pada saat itu. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa mendapatkan lebih dari 10 juta, apalagi 5 juta. Rudy menjadi bersemangat memikirkan itu, sedemikian rupa sehingga senyumnya mengancam akan membelah wajahnya menjadi 2. Namun, setelah kegembiraan yang singkat, secerca kekhawatiran muncul di hati Rudy. Dia berbalik dan menatap Jack dengan serius. Kamu tahu ini, aku sangat yakin dengan kemampuanmu. Namun, aku masih merasa harus mengingatkanmu. Kamu harus sangat berhati-hati setelah memasuki ruang terisolasi. Chris bukan seseorang yang mudah ditangani. Dia sangat kuat dan berasal dari Paviliun Awan Ungu di benua Rawa Putih. Paviliun Awan Ungu adalah klan kelas 8. Di antara murid-murid terpilih di sana, dia berada di peringkat ketiga. Saya pikir dia sangat terampil. Saya tidak mengatakan Anda tidak bisa melakukannya, tetapi Anda harus berhati-hati terhadap lawan yang sekuat itu. Anda tidak boleh membuat kesalahan. Jack mengangguk, tahu bahwa kata-kata Rudy bukan untuknya. Setelah langkah pembantaian dimulai, 10 dari mereka akan dikirim ke ruang terisolasi yang berada di luar dunia berputar di mana pertumpahan darah akan terjadi saat mereka bertarung. Hanya 1 dari mereka yang bisa bertahan, jadi intensitasnya mudah dilihat. Rudy mengerutkan kening dan melanjutkan, aku memikirkannya sebentar. Setelah kalian semua dikirim ke ruang terisolasi, beberapa dari mereka mungkin bergabung. Ini akan menjadi pertempuran yang kacau. Kamu bertarung sangat kuat secara individu, tetapi kamu mungkin tidak memiliki keuntungan dalam skenario ini. Lawanmu juga tidak lemah. Kekhawatiran Rudy masuk akal. Jack tersenyum sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah dikirim ke ruang terisolasi, 10 dari mereka akan dikirim ke 10 tempat berbeda, dan tidak terbatas pada satu posisi. Pembantaian tidak akan segera dimulai. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menemukan peserta lain. Beberapa dari mereka mungkin hanya membuat sekutu dari satu sama lain hanya untuk sesaat, melayani tujuan mereka sendiri. Bersambung.